Saya Diara Arya Andira dari semester 3 non-reguler dengan NPM saya 74 20 12 11 72. Dosen di sini yaitu Bapak Dr. Andes Rusman SHMH. Di sini saya akan meresume tentang peran advokat dalam hukum acara pidana. Pengertian advokat yaitu seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa untuk kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Adapun di sini tugas dan fungsi dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advis hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Fungsi dan peran advokat dilansir dari buku Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional 2019 oleh Dr. Yahman dan Nurtin Tarigan. Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsi secara mandiri dalam mewakili kepentingan masyarakat klien dan tidak terpengaruhi kekuasaan negara, yudikatif dan eksekutif. Adapun di sini tugas advokat yaitu membela kepentingan masyarakat, publik, defender dan kliennya. Secara garis besar, fungsi dan peran advokat yaitu ada 13. Yang pertama, memperjuangkan hak asasi manusia. Yang kedua, sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Ketiga, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegak hukum, keadilan, dan kebenaran. Yang keempat, melaksanakan kode etik advokat. Yang kelima, menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme, nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Yang keenam yaitu melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Ketujuh yaitu menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum. 8. Mengenai perkara sesuai dengan kode etik advokat baik secara nasional maupun internasional. Menjaga hubungan baik dengan klien. Nomor 9. Menjaga hubungan baik dengan klien mampu dengan teman sejawat. 10. Memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak. 11. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan, legal representation. 12. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ke-13, fungsi advokat sendiri adalah menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Lanjut, adapun hak dan kewajiban advokat. Di sini advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, Katolik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat
Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam persidangan pengadilan. Advokat dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana juga. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Lalu ada peran advokat dalam hukum acara pidana dalam KUHP, yaitu 1. Pasal 54 dampingi atau pembelaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih advokat selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kedua, pasal 56 dalam hal tersangka tidak mampu, maka yang bersangkutan berhak mendapat bantuan advokat secara cuma-cuma. Di sini juga ada lingkup tugas advokat dalam penanganan perkara pidana, yaitu ada 5. Yang pertama, selaku konsultan hukum atau pihak pra selaku kuasa hukum. Yang kedua, pendamping pada tahap penyidikan, pelapor, saksi, dan tersangka. Yang ketiga, pendamping saksi dan terdakwa di hadap penuntutan. Yang keempat, pengajuan permohonan pra peradilan dan ganti rugi, ajukan banding, dan kasasi dan PK. Yang terakhir, pendamping terpidana setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap intraks. Lalu di sini juga ada advokat dalam proses gakum perkara pidana. Dalam law enforcement yaitu ada pendamping penyidikan, pembela terhadap penuntutan, pengadilan, dan lapas. Saya akan membahas tentang pendamping penyidikan. Jelaskan hak tersebut di tingkat penyelidikan dan penyidik, yaitu ada lidik, tindak, riksa, serahkaskara, limpah BP, JPU. Lalu ada pembelaan tahap penuntutan, kod pra penuntut. Yang pertama yaitu ada meminta dan pelajari surat dakwaan. Yang kedua, tahap penuntutan susun sanggahan perlawanan. Yang ketiga yaitu susun pledoi. Yang keempat yaitu kasasi 14 hari. Yang terakhir ada replik. Itu adalah pembuktian pledoi di sidang PN. Lalu ada pengadilan juga secara riksa. Saksi, ahli, dan terdakwa, kuasa pemohon atau termohon, praper ajukan upaya hukum banding kasasi. Yang tadi pembela tahap penuntutan, pembuktian pledoi sidang PN menjadi vonis, bisa ke vonis, lalu pengadilan juga ke vonis, lalu terakhir ke lapas. Lapas itu menjelaskan hak-hak terpidana, susun upaya hukum, PK ajukan, bebas bersyarat. Lanjut lagi, masih advokat konsultan hukum, pra menjadi kuasa hukum, yaitu ada sebelum ditunjuk sebagai kuasa hukum, diawali pertemuan calon pemberi kuasa berkonsultasi seputar permasalahan hukum yang sedang dihadapi calon pemberi kuasa. Lalu ada lakukan interview singkat terkait lokus dan tempos
delikti, fakta-fakta hukum, uraian singkat peristiwa, dugaan pidana yang diketahui. Calon memberi kuasa mempunyai kemampuan dan menguasai teknik menggali informasi guna susun konstruksi hukum yang tepat. Lalu ada juga memberikan jawaban singkat yang tidak perlu lengkap atas pernyataan-pernyataan yang diajukan. Jawaban detail memberikan setelah diterbitkan surat kuasa. Jelaskan hak dan kejabatan pemberian kuasa. Lalu sini juga ada penunjukan sebagai kuasa hukum dalam SPP. Dalam SPP, advokat secara yuridis mempunyai hak dalam melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pembela di sidang pengadilan setelah YBS yang bersangkutan YBS mendapat kuasa tertulis dari tersangka atau terdakwa atau pejabat, penyidik atau penuntut umum yang berwenang untuk tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Adapun surat kuasa secara formil memuat yaitu ada 5. Yang pertama identitas memberi kuasa, tersangka atau terdakwa, identitas advokat, kuasa yang dituju, yang ketiga alasan penunjukan, yang keempat memuat hak dan kewajiban, kelima ditandatangani pemberi kuasa yang diberi kuasa rangkap 2 di atas materai. Lalu pendamping tahap sidik juga di sini. Yang pertama, jalin komunikasi yang sinergi dengan penyidik dengan menjelaskan selaku kuasa hukum dengan memperlihatkan surat kuasa dan memperlihatkan tanda kartu advokat yang masih berlaku. Yang kedua, pahami substansi perkaranya, dugaan tindak pidana, pasal yang disangkakan, kronologis, memahami mekanisme lidik dan sidik tindak pidana. Yang ketiga yaitu menghadiri setiap adanya undangan gelar perkara dari penyidik. Sedapat mungkin dapat berperan sebagai mediasi antara tersangka dengan tim penyidik, khususnya perkara yang dapat dilakukan. Lalu ada kelima yaitu menjelaskan hak tersangka dalam tahap penyidikan meminta SP2HP. Keenam yaitu lakukan upaya hukum lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Yang ketujuh, mengajukan protes atau memohon perlindungan hukum bila ditemukan dugaan penyidik yang arogan melampaui kewenangan. Di sini juga advokat dalam tahap penuntutan. Advokat dalam tahap penuntutan yaitu ada 5. Yang pertama, menjalin komunikasi dan cari tahu siapa JPU-nya. Yang kedua, meminta surat dakwaan untuk susun jawaban atau sanggahan atas dakwaan dimaksud. Yang ketiga, yaitu pendampingan saat pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke JPU dan dari jaksa pengadilan. Yang keempat, bila mana tersangka dilakukan penahanan oleh JPU, cari tahu di lapas mana dan kamar atau bloknya. Yang terakhir yaitu pendamping setiap tersangka dimintai keterangan. Ada 9. Yang keenam yaitu menampingi dan menghadiri setiap persidangan. Ketujuh, penyusun dan pembacaan pledoi. Yang kedelapan, mendatangkan saksi atau ahli yang
menguntungkan terdakwa. Kesembilan, melakukan upaya hukum lain diperlakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan dengan mempedomani aturan hukum yang berlaku. Lalu pembahasan terakhir sini ada advokat dalam persidangan. Kenali dan cari tahu dulu siapa panitera dan majelis hakimnya, pelajari surat dakwaan. Lalu kuasai teknik bertanya atau ajukan pertanyaan terhadap saksi, ahli, dan terdakwa. Pahami protol atau mekanisme acara sidang perkara pidana. Lalu ajukan replik, ajukan putusan bila dipandang diperlukan untuk kepentingan klien. Dalam persidangan advokat harus aktif. Kedudukan advokat sama haknya dengan JPU. Dapat datangkan ahli dan saksi ADC. Lalu yang terakhir itu ada ajukan banding dan kasasi sesuai bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan setelah dikoordinasikan dengan terdakwa. Mungkin dari pembahasan peran advokat dalam hukum acara pidana sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.